hari ini ada satu berita yang membuat saya jadi berpikir bahwa Jokowi dan relawannya yang tiba-tiba menyerukan Prabowo Gibran 2 periode itu karena berdasarkan kepanikan atau suasana di lingkungan Solo yang sudah terasa tidak aman. Ya karena nampak ada kaitannya betul dengan berita terbaru hari ini gitu, karena saya akhirnya melihat bahwa keluarga Solo ini ibarat kelompok orang yang sudah diterjang sama ombak gitu ya. Keluarga Jokowi udah jatuh semua di lautan sana dan kemudian coba menggunakan pelampung, dan pelampung itulah yang disebut sebagai deklarasi atau dorongan kepada relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu pelampung tuh biar mereka nggak tenggelam. Berharap ketika muncul gagasan atau ide ini, itu partai-partai atau kapal-kapal yang lewat di sebelahnya itu bisa ngambil mereka gitu, bisa menarik mereka yang sedang berada di bawah ini, karena ya mereka sendirian hari ini gitu. Dan faktanya ternyata setelah gagasan Prabowo Gibran 2 periode itu disampaikan oleh relawan, kemudian juga disampaikan oleh Jokowi sendiri, tidak ada satupun partai yang tertarik. Jadi ibaratnya orang udah mau tenggelam, udah pakai pelampung, kapal-kapal lewat aja, oh nanti aja deh gitu. Gak ada yang tertarik gitu. Dan ya ada sih Golkar yang agak tertarik gitu ya, udah mendekat tapi kayaknya masih ragu-ragu. jadi enggak ya, tapi pada akhirnya kayaknya nggak jadi, setidaknya sampai sekarang. Dan satu berita yang saya maksud terbaru dan saya anggap ini ada kaitannya dengan deklarasi atau dukungan Prabowo Gibran 2 periode, itu adalah berita terkait hakim di sebuah persidangan kasus korupsi di Jalan Sumatera Utara yang kemudian hari ini meminta Bobi Nasution atau menantunya Jokowi itu untuk dihadirkan di sidang selanjutnya. Jadi pernyataan dari majelis hakim itu jelas, clear sekali, meminta kepada KPK untuk menghadirkan Gubernur Bobi. Ya karena dari fakta-fakta persidangan, dari jalannya persidangan, dari apa yang sudah didapatkan oleh para hakim ini, itu kayaknya memang Bobi Nasution sangat-sangat dicurigai terlibat dalam kasus korupsi ini. Bukan sebatas karena Topan dekat dengan Bobi seperti yang diberitakan oleh banyak media gitu ya, tapi memang dari tanda-tandanya kayaknya emang ini Bobi yang paling gitu ya. Karena ini adalah sebuah korupsi bersama yang begitu rapi sekali, tersusun begitu rapi dan direncanakan, memang nampaknya hanya untuk korupsi aja. Karena dari kronologi yang sudah saya kumpulkan dari beberapa media hari ini gitu ya, dari sisi kronologi ini terlihat begitu cepat, begitu rapi dan tidak sesuai dengan aturan yang biasa dilakukan gitu. Pada tanggal 24 Februari Topan itu kan sudah dilantik selama sebulan, dan kemudian Topan bersama Kirun dirut PT yang mengerjakan jalan ini dan Kapolres Tapanuli Selatan waktu itu bertemu di kafe tanggal 24 Februari. Lalu pada tanggal 12 Maret Topan meminta pergeseran anggaran sebesar 96 miliar rupiah dan 69 miliar rupiah, jadi sekitar 165 miliar rupiah untuk 2 paket pembangunan jalan. Jadi ya kita kan ada APBD di setiap daerah gitu ya. Topan ini mengajukan pergeseran anggaran kepada Bobi dan digeser 165 miliar rupiah. Geser katanya. Itu 12 Maret gitu. 19 Maret atau minggu depannya Topan kembali lagi bertemu dengan Kapolres Tapanuli Selatan untuk kemudian melakukan survei kondisi jalan, dan 3 hari setelahnya Topan, Kapolres dan kemudian Kirun sebagai dirut perusahaan yang mengerjakan ini itu bertemu untuk membahas terkait proyek jalan Sipuongot Labuan Batu. Jadi prosesnya begitu cepat, hanya dalam hitungan hari atau minggu, dan
sebulan setelahnya, setelah pertemuan antara Topan, Kapolres Tapanuli Selatan waktu itu dan Kirun sebagai pelaksana, itu sebulan setelahnya Bobi Nasution meninjau lokasi dengan alasan off-road. jadi mereka ini bikin off-road gitu ya. Terus kemudian diarahkanlah ke lokasi tersebut gitu ya, lokasi jalan yang akan dibangun. Itu menurut keterangan para saksi, itu katanya ya hanya off-road saja, kemudian diarahkan ke jalan itu gitu. Itu bukan meninjau lokasi untuk pembangunan, enggak, cuma off-road katanya. tapi hakim mencurigai bahwa itu nampaknya sengaja disetting sedemikian rupa, dibuat seolah-olah off-road, dan kemudian warga setempat membentangkan tulisan dukungan agar jalan ini diperbaiki gitu. Ya padahal emang drama semua. Emang Bobi sebenarnya sedang survei kayaknya gitu ya, bukan sedang main off-road tuh. Tapi dibuat seolah-olah itu off-road gitu, dan warga setempat itu menyuarakan aspirasinya sehingga ke depan akan ada alasan untuk melakukan pembangunan jalan di sana. Disetting semua sedemikian rupa. Masalah terbesar dari kasus korupsi ini adalah anggaran jalan ini, dua anggaran tersebut senilai 165 miliar itu nggak ada dalam APBD. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, seperti biasa, di sini kita akan bedah tuntas beberapa isu politik yang sedang terjadi di negara kita yang menjadi kehangatan pembicaraan publik, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Nah, teman-teman, dari cuplikan video yang barusan kita tonton, terdapat berbagai macam pendapat netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun, teman-teman, sebelum kita mendengarkan isi hati dari saudara-saudari kita, jika ada juga tanggapan dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang beredar ini. Baik, teman-teman, kita mulai dari komentar Supriyanto yang mengatakan, saya rakyat tidak menganggap kalau Jokowi bukan mantan Presiden Jokowi keturunan Aidit PKI kelas atas. Selanjutnya Supriyatno mengatakan, haram bagi rakyat dukung Prabowo dan Gibran kembali. Aldi Yusuf mengatakan, nggak tertarik, rakyat sudah muak dengan keluarga Wiwi. Nandirun Anwar mengatakan, hukum masih tebang pilih, kalau sudah menyangkut Jokowi dan keluarganya, hukum mandul. Oke, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Suwignio yang mengatakan, Prabowo, Gibran 2 periode tanggung amat, seumur hidup sekalian biar tambah ancur-ancuran negara ini. Ani Lestari mengatakan, satu keluarga dah satu paket. Selanjutnya, teman-teman, disampaikan oleh Triatno yang mengatakan, kelompok yang tidak bermoral. Tino Supe mengatakan, Indonesia udah hancur, keluarga Solo nyunsep, terbongkar pelan-pelan. Pak Udin mengatakan, betul, itu sudah diseteng. Nah, baik teman-teman, kita lanjut di komentar Anang yang mengatakan, setiap kejahatan, korupsi apapun bentuknya yang dapat merugikan dan menyengsarakan bangsa dan negara, jangan pandang bulu, berikan hukuman yang seberat-beratnya biar ada efek jerak dan perhatian keras kepada siapa saja yang mau melakukannya. Rakyat sudah muak dengan para pelaku korupsi atau koruptor. Allahu Akbar, merdeka. Teman-teman, Leo Manalu mengatakan, awas ntar kena ciduk. Gatot Nurhayati mengatakan, bung namanya rampok, penipu korupsi lama-kelamaan akan terbongkar semua. Gunawan Ganda mengatakan, siapapun yang terlibat korupsi harus dijerat hukum dan jebloskan penjara. Wafemus mengatakan, Prabowo omon-omon tak berani tegas dengan keluarga Jack. Winarko mengatakan, alhamdulillah bila terbukti bersalah wajib dimiskinkan dan dihukum mati. Jimbo mengatakan, semua keluarganya kalau ternyata korupsi dipenjarakan, jangan pandang bulu, Jokowi emang raja korupsi. Sutarno Putat mengatakan, keluarga Jokowi sampai anak-anak dan menantu jadi pejabat hak pro rakyat sehingga rakyat tahu tabiat jahatnya. Samsudin mengatakan, Jokowi jatuh itu hanya bahasa ngibul. Jokowi dan keluarganya kebal hukum karena perlindungan lebih kuat dari baja asli. Siti Hasanah mengatakan, bagus Bobi terciduk KPK. Tingkap mengatakan, usut tuntas. Nani Supriyatini mengatakan, alhamdulillah
Orang yang zolim segera diadili. Endi Sampurno mengatakan, hukum harus ditegakkan, koruptor harus dihukum mati. Ini baru berkeadilan. Bibiko mengatakan, percuma takkan tersentuh oleh KPK atau menegakkan hukum. Medianto mengatakan, mana termul, bangga kalian ingin membesarkan dinasti yang hobi korupsi ini, Pret. Selanjutnya disampaikan oleh Nekno, ya Allah, keluarga maling dan pembohong, Jokowi sekeluarga besar, ya ampun, manusia apa, dajjal apa, iblis negerinya, pengikutnya banyak, ya Allah, mereka cinta neraka jahanammu, ya Allah. Zinual mengatakan, KPK tidak akan berani mentersangkakan Bobby, ayo taruhan, backingannya sangat kuat. Fajar mengatakan paling bebas KPK dan masih orang Weng Solo. Jika koruptor tidak ada hukuman mati, korupsi sulit hilang di Indonesia. Nah, baik teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Awang, KPK takut sama Jokowi beserta anak menantunya. Simon Taris mengatakan, semoga berita ini bukan hoax, KPK serius dan adil, semua koruptor diproses hukum transparan dalam penanganannya. Dia mengatakan rakyat sudah capek dibohongin terus. Kelaparan sulit pertahankan hidup. Pejabat bangga-bangga jadi koruptor hura-hura di atas penderitaan rakyat suruh mati. Garingkah rakyat ini ngori. Mang Darsi mengatakan begitulah KPK, jangan ada intervensi siapalah aja. Kalau udah ada bukti tangkap, hukum berlaku bagi semua. Nimitia mengatakan terus beritakan bro cocok. Disampaikan oleh Hino, mana berani KPK panggil Bobby dan Jokowi. Cabai Rawit mengatakan Allah jadikan Pak Prabowo menegakkan hukum yang benar di Indonesia. Siapapun itu yang bersalah harus dihukum. Amin. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Bustam. Saya curiga orang yang dekat atau yang sangat loyal kepada Jokowi sampai sekarang tidak sedikit di antara mereka yang terasa terus setia dikarenakan ada rahasia mereka yang dipegang atau diketahui sama Jokowi. Tolak Projo mengatakan, cepat tangkap korupsi kelas atas. Selanjutnya teman-teman disampaikan oleh Siti yang mengatakan, bapak, anak, menantu, semua korupsi kok enggak tangkap diadili. Abdul Aziz mengatakan, hei mulai lagi nih, fitnah-fitnah keji dan gak takut mati. Benzo Fotografi mengatakan, dibikin hukum rimba diciduk terus disetrum langsung di blender, sekalian sama bos termul. Marsui mengatakan, ngeyel minta-minta periode, memang rakyat mau orang-orang rakus kekuasaan, memang rakyat bodoh, rakyat sudah cerdas sekarang. Medianto mengatakan, emang sudah diajari mertuanya, kuras APBD daerah seluruh Sumatera. Jabal Nur mengatakan 3 bulan saja dah morat marit, apalagi 2 periode kiamat. Poasi mengatakan gua di korban Wiwi dan kini Wowo. Semoga ke depan lebih cerdas lagi. Keluarga Wiwi ini golongan manusia serakah rakus, pengkhianat dan perusak hukum. Mereka kayak punya dendam masa lalu dan rakyat harus cerdas. Jangan mau dimanfaatkan mereka cuma demi bansos. Salam sadar dan waras. Suripno mengatakan, kalau dulu ada pepatah bersakit-sakit ke hulu bersenang-senang kemudian, tapi kalau sekarang berbalik untuk keluarga Mr. Jack. Baknil mengatakan orang mabuk yang akan setuju kemauan Jokowi, mau orang sekarang dia secepatnya dipenjarakan. Darmawan mengatakan sekalian usut yang lainnya. Teman-teman disampaikan oleh Prima yang mengatakan kalau Bobby jadi tersangka jangan dikaitkan dengan Jokowi lah. Bobby is Bobby, Jokowi is Jokowi. Jangan digoreng-goreng lah. Sardi mengatakan kenapa sih ditangkap KPK, omon-omon doang, mana buktinya? Ayo kalau udah tersangka masih ragu-ragu, tangkap miskinkan keluarga Jokowi. Nah teman-teman demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.